Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Safiti Rumatoras. Aku dari 02 SMJK 10 dari Universitas Pamulang. Aku di sini mau ngejelasin nih tentang pengenalan Microsoft Excel. Yang pertama, kita harus kenalan dulu nih sama Microsoft Excel. Jadi, ayo kita mengenal Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Jadi, Microsoft Excel itu dia tuh hanya untuk pengolahan angka ya. Jadi, jika dalam komputer Anda sudah terinstall Office Word atau PowerPoint, maka kemungkinan besar Office Excel itu juga sudah bisa Anda gunakan. Jadi biasanya dari setiap komputer-komputer yang ada atau laptop-laptop yang kalian punya itu biasanya udah ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Jadi kalau Excel tuh hanya untuk hitung-hitungan aja. Yang kedua itu ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengelola angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu juga, Microsoft Excel itu telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, dia juga ada dalam Mac, Android, Apple. Jadi buat pengguna-pengguna Apple atau Android itu udah bisa pakai Microsoft Excel karena dia tuh udah ada di mana-mana. Microsoft Excel itu juga biasanya digunakan untuk perhitungan ya. Dia tuh untuk ngitung-ngitung jurnal. Nah, selanjutnya Microsoft Excel itu cukup digemari oleh pengguna karena selain sebagai aplikasi paling umum yang digunakan, dia juga formula atau functionnya cukup lengkap atau rumus-rumusnya itu cukup lengkap ya. Kalau istilahnya tuh rumus-rumusnya bisa kita gunakan sangat-sangat lengkap. Tapi walaupun agak sulit untuk menghitungnya, tapi dia lengkap banget. Nah, selanjutnya, apabila Anda bekerja dalam hal pengolahan angka, maka aplikasi ini itu aplikasi yang paling tepat untuk digunakan. Namun, tentu tidak hanya itu saja ya, sebab Excel itu memiliki fitur dan fungsi yang dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Misal kalau untuk orang bekerja itu untuk menghitung data-data, menghitung uang masuk uang keluar, terus untuk menjumlah, untuk jumlah absen juga. Dia tuh sangat guna ya, karena kan bisa banget langsung dari atas sampai bawah. Nah, yang selanjutnya formula dan fungsi ini nantinya kita gunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan berbagai proses perhitungan agar semakin cepat dan efisien. Karena dengan formula Excel ini, kamu bisa melakukan perhitungan mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Excel itu bisa untuk hitung apa aja. Maksudnya yang hitung yang gampang, yang susah tuh dia bisa banget. Apalagi dia punya rumus-rumus banyak ya rumusnya. Rumusnya tuh walaupun agak ya lumayan sulit sih ya, tapi bisa kalau dipelajarin tuh dia langsung wah jadinya enak banget. Nanti langsung selesai, itu enak gampang. Nah, untuk yang selanjutnya, bentuk lembar kerja di Microsoft Excel itu berbeda dengan yang ada di Word-nya. Karena lembar kerja di Excel itu adalah kumpulan sel yang disusun jadi baris atau kolom, atau biasa dikenal dengan sistem spreadsheet. Data dalam lembar spreadsheet ini dapat dihitung dan diolah secara akurat menggunakan rumus-rumus tertentu yang tersedia. Selain itu juga ada beberapa alat Excel yang mampu untuk menyajikan hasil olahan data. Kalau misalnya di Word ya biasanya tuh kertasnya tuh polos gitu. Kalau di Excel tuh enggak, di Excel itu ada kotak-kotaknya, ada baris-barisnya. Jadi kalau ngisi ya per kotak, jadinya lebih enak kalau buat ngitung-ngitung. Kalau misalnya ngitung-ngitung pakai Word itu agak susah ya, karena kan dia nggak bisa otomatis kayak di Excel. Kalau di Excel kan ada rumusnya, jadi bisa otomatis. Yang selanjutnya ada Excel berisi kumpulan sel yang terdiri dari baris dan kolom yang dikenal dengan spreadsheet. Jika kita scroll worksheet Excel, maka kita tidak akan menemukan ujung dari worksheetnya. Namun ternyata Excel ada limitnya juga.
Satu halaman worksheet itu terdiri dari 16.384 kolom dan 1.048.576 baris. Jika total dalam satu lembar worksheet terdiri dari 17 triliun, jika di total dalam satu lembar worksheet terdiri dari 17, 179, 869, 184 buah sel. Banyak banget gak sih? Pantesan ya, biasanya kalau kita pakai Excel itu kita scroll dia nggak bakal habis. Ternyata dia tuh ada limitnya juga. Jadi sekarang kita tahu kalau Excel itu punya limit dalam selnya, dalam baris kolomnya. Jadi biasanya kalau kita scroll kan, wah ini Excel banyak banget, pasti nggak habis-habis. Ternyata dia tuh ada limitnya guys. Selanjutnya ada kelebihan Microsoft Excel. Yang pertama itu mudah dipelajari untuk pengguna. Biasanya pengguna yang sudah mempelajari Microsoft Excel itu dia akan merasa lebih mudah banget untuk mengerjakannya. Yang kedua ada formula Excel tuh cukup lengkap. Jadi untuk rumus-rumus, untuk semuanya yang ada di Excel, dari kolom-kolom, terus sel, semuanya tuh lengkap ya. Jadi enak banget kalau mau ngitung. Jadi tinggal ditambahkan rumusnya jadi selesai. Yang ketiga ada data lebih terorganisir. Jadi kalau kita mau merapikan data atau memasukkan data itu lebih gampang, lebih terorganisir, lebih rapi karena bisa langsung otomatis. Yang keempat, Excel ini digunakan oleh berbagai industri instan atau pekerjaan lainnya karena Excel tuh lebih untuk pekerjaan-pekerjaannya jadi lebih gampang. Selanjutnya ada kekurangan Microsoft Excel. Jadi selain ada kelebihan, pasti semuanya memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Jadi biasanya kalau di Excel kan ada yang buat diagram atau fungsi statistik, itu biasanya dia terbatas ya, pilihannya nggak terlalu banyak sih. Cuman kalau misalnya buat kita-kita yang sangat ingin menyelesaikan tugas dengan baik, bisa dipakai, tapi dia nggak terlalu lengkap, terus fungsinya juga terbatas. Yang kedua itu memakan waktu. Kadang kalau buat orang-orang yang kurang mengerti tentang Excel, memakan waktunya lumayan lama karena kan dia belum ngerti juga. Kalau dia misalnya belum tahu rumusnya juga, pasti dia akan manual dan itu juga pasti lama waktunya. Kalau manual kan ribet ya, nggak gampang, itu susah. Jadi mari mempelajari Excel supaya kalian bisa menggunakan untuk pekerjaan, untuk buat ngapa-ngapain jadi lebih gampang. Yang ketiga, jumlah selnya terbatas. Jadi nggak semuanya selnya tuh banyak, dia tuh terbatas jumlahnya. Yang keempat, pembukuan bisnis tidak mampu melakukan rekonsiliasi dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada fungsi Microsoft Excel. Yang pertama itu sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data, baik itu membuat, mengatur, menganalisa, meringkas data, dan sebagainya. Fungsi Microsoft Excel tuh ya enak kan ya buat mengolah data, biar kita ngolah datanya tuh gampang, membuat data, mengatur data, menganalisa data, terus meringkas data. Jadi membantu untuk pekerjaan kita agar lebih gampang, lebih terorganisir, lebih rapi. Yang kedua, berfungsi untuk membuat catatan keuangan, anggaran serta laporan keuangan. Excel itu kalau sama keuangan tuh kayak udah friend banget ya, udah bestie banget. Karena kan kalau orang mikir Excel nih, pasti udah mikir oh dia tuh tentang keuangan, tentang angka-angka, tentang penghitungan. Jadi Excel tuh ya udah fungsinya tuh udah membuat anggaran keuangan, laporan laba rugi. Terus yang ketiga kan membantu dalam menyelesaikan perkara logika dan matematika. Ya kayak yang tadi ada statistik, ada diagram batang, diagram lingkaran, itu kan matematika berguna banget kan kalau kita pakai Excel. Jadi gampang, kalau bikin di Word kan manual ya susah, mendingan langsung di Excel. Tapi kita harus tahu rumusnya juga. Yang keempat ada mempermudah dalam melakukan perhitungan dan dari hasil penelitian. Jadi kalau kita habis meneliti, kita ada laporan masuk, ada kas masuk, kas keluar. Jadi itu gampang untuk membuat laporannya, hasil penelitiannya, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya dari Microsoft Excel. Selanjutnya ada manfaat dari Microsoft Excel.
Nah, dari beberapa fungsi yang tadi itu, setidaknya Microsoft Excel itu kan bermanfaat ya untuk memudahkan pekerjaan kalian-kalian, pekerjaan aku juga. Jadi, misalnya itu manfaatnya adalah sebagai berikut. Di bidang akuntansi ya, di bidang hitung-hitungan itu. Akuntansi, duit, uang, keuangan, laporan. Dia tuh sangat bermanfaat untuk menghitung laba rugi, melihat besar keuntungannya, menghitung gaji, dan sebagainya. Berarti kan ada laporan-laporan, kas masuk kas keluar gitu kan. Jadi kalau bidang akuntansi tuh udah feeling banget ya kalau misalnya sama akuntansi kayak udah klop banget. Karena kan akuntansi tuh kalau mainnya tuh di Excel, nggak mungkin kita kan akuntansi mainnya di Word gitu, jadi susah. Mending di Excel lebih gampang. Yang kedua ada penghitungan matematis atau matematika. Sangat bermanfaat untuk mencari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, menghitung rata-rata, dan sebagainya. Dan sebagainya tuh kayak ya tadi diagram batang, diagram lingkaran, statistik. Itu kan matematika ya. Berguna juga sih karena kan bisa langsung nambah-nambah dengan cepet, tinggal pakai rumusnya. Terus yang ketiga ada membuat grafik. Sangat bermanfaat untuk membuat grafik seperti angka kelahiran di desa, grafik kunjungan, grafik nilai rapot, dan lain-lain. Itu kan statistiknya naik, statistiknya turun, jadi kita tinggal bikin. Bisa sih otomatis, ada rumusnya juga kalau mau bikin otomatis. Jadi gampang. Terus yang keempat ada operasi table. Meskipun dengan Microsoft Word kamu bisa buat table juga ya. Di Word kan ada yang buat table. Tapi di Excel itu kamu nggak kesulitan. Karena kan kalau di Excel kita bisa membuat ribuan kolom dengan mudah ya kan. Kan dia udah ada kotak-kotaknya, sel-selnya, garis-garisnya. Jadi tinggal kita masukin datanya, terus kita blok, terus kita kasih garis-garisnya. Kalau misalnya di Word itu nggak bisa sebanyak itu. Kalau di Word mah biasanya 8 baris ke atas, 8 baris ke bawah. Nggak bisa seenak Excel yang bisa beribu-ribu kotak, beribu-ribu kolom gitu. Nah, untuk slide selanjutnya, aku mau kasih tahu tampilan kita kalau kita lagi buka Excel. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian workshop Excel. Workshop itu adalah lembar kerja yang digunakan untuk manajemen data berisi baris dan kolom yang membentuk kumpulan sel. Nah, berikutnya gambar workshop Excel-nya. Nah, bisa dilihat ya dari workshop Excel-nya, di atasnya ada Quick Access Toolbar, ada Title Bar, ada Menu Bar, ada Windows Control, ada Formula Bar juga nih di sini. Ada kolom, ada cell, ada name box, ada indent barisnya juga. Ada horizontal scroll bar, ada vertical bar. Terus ada tab workshop juga ya. Nah, di slide selanjutnya aku lagi ngejelasin nih tentang yang ada di bar tadi. Yang pertama ada title bar. Title bar ini merupakan fitur Excel yang menampilkan nama file Excel-nya yang sedang dibuka. Atau buku 1 merupakan nama default yang disediakan oleh Excel-nya. Biasanya sebelum kita save untuk ganti nama, dia namanya akan buku 1 dulu. Kemudian misalnya kita udah kerjain tugas kita atau pekerjaan kita, nanti pas kita save, dia bakal kita kan ganti namanya nanti. Jadi pas nanti kalau kita butuh, kita buka lagi title barnya, ntar namanya nama Excel kita atau misalnya Savitri tugas ini gitu. Yang kedua ada Quick Access Toolbar. Itu berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan oleh user serta dapat digunakan untuk mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access. Yang ketiga ada Control Windows. Di sebelah kanan atas ya, itu ada Make Miss untuk yang besarin, Minimize yang untuk ngecilin Excel-nya, dan ada Close yang berfungsi itu untuk keluarin Excel-nya, untuk mengatur tampil jendelanya. Jadi untuk Control Windows ini bergunanya untuk mengatur tampilan jendela Excel-nya. Kan ada fitur Make Miss, Minimize, dan Close. Selanjutnya di bagian bawah title bar terdapat menu bar. Menu bar itu berisi perintah-perintah pada Excel kayak yang di atas-atas itu. Setiap menu bar itu berisi tempat-tempat perintah atau grup perintah sebagian besar dilengkapi ada icon-iconnya juga, ada comment buttonnya juga. Comment button juga dilengkapi sama fungsi-fungsi tertentu.
Nah, selanjutnya di bawah kiri ribbon itu terdapat name box yang berfungsi untuk memberikan nama pada sheet yang sedang aktif. Biasanya tuh di bawahnya Microsoft Excel itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi dalam satu lembar pekerjaan kita bisa mengerjakan banyak. Nggak cuma satu kayak di Word. Kalau di Word kan satu doang, tapi banyak lembarnya. Satu dokumen lembarnya banyak. Kalau di Excel bisa sampai banyak sih sheetnya gitu. Selanjutnya ada index kolom atau kolom adalah fitur untuk menampilkan nama kolom yang dilambangkan dengan huruf H hingga XFD. Sedangkan indeks baris atau baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris yang dilambangkan dengan angka 1 hingga 10, 48, 576 di bagian kiri bawah. Terdapat tab worksheet yang digunakan untuk menambah atau menghapus worksheet dalam satu file Excel. Pada worksheet Excel terdapat vertikal dan horizontal scroll bar yang digunakan untuk menggeser lembar kerja ke kanan, bisa ke kiri juga, sedang ke atas dan ke bawah. Itu ya, kalau ini tuh berguna untuk yang di bawah itu yang biasanya buat garis ke kanan, buat pindah ke kiri, buat kita lihat tuh tugas kita tuh udah kayak gimana sih kelihatannya, rapi enggak, terus bener enggak naroknya ke atas ke bawah, buat lihat nih banyaknya seberapa sih, apa dikit apa banyak, jadi enak gitu. Nah, ini adalah beberapa rumus yang perlu diketahui untuk kita menggunakan Excel. Ini cuma beberapa, belum semuanya. Yang rumus Excel tuh udah banyak banget. Yang pertama ada sum. Sum ini adalah rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlah nilai dari kumpulan. Rumus ini bisa dipakai untuk mencari total nilai dari kumpulan data-data yang ada. Cara penulisan rumus sum ini di Microsoft Excel yaitu sama dengan sum sel pertama titik 2 sel terakhir. Misalnya selnya tuh A4 titik 2 B berapa atau C berapa, nanti kalau kita tinggal kita enter nanti muncul udah. Tapi di A4 atau di B4 nya itu kamu harus udah ada angkanya biar bisa dijumlah. Yang kedua ada average, merupakan rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, cara penulisan rumus average ini sama dengan average sel pertama titik 2 sel terakhir. Sama aja ya kayak sum. Jadi sama dengan dulu, terus average, terus misalnya nilai sel pertamanya itu B, terus B10 titik 2 sel terakhirnya B15. Terus enter, nanti di paling bawah itu udah muncul rata-ratanya. Yang ketiga ada if, berfungsi untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data. Cara penulisan rumus if ini di Microsoft Excel adalah sama dengan if nilai yang ingin dicari titik 2, jika nilai tidak sesuai maka X, titik 2, jika nilai tidak sesuai maka Y. Selanjutnya ada max. Max itu adalah penampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Cara penulisan rumus untuk mencari max di Microsoft Excel itu adalah sama dengan max sel pertama titik 2 sel terakhir. Berarti ini caranya sama-sama sum yang tadi sama average yang tadi. Nah, yang selanjutnya ada min, nilai untuk nilai terkecil dari kumpulan data. Cara penulisan rumus min di Microsoft Excel itu adalah sama dengan min sel pertama titik 2 sel terakhir, sama aja sama kayak max sama sum sama average ya. Sama dengan min sel pertamanya misalnya C12, terus titik 2 sel terakhirnya C20. Selanjutnya ada count, merupakan rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di tiap selnya dalam kumpulan data tersebut. Cara penulisan rumus untuk count ini di Microsoft Excel itu sama dengan count sel pertama titik 2 sel terakhir, sama aja kayak max, min, sum sama average. Jadi sama dengan sum misalnya B20 titik 2 B50. Jadi ntar pas kita enter dia udah muncul kumpulan data-data yang ada di situ. Selanjutnya ada Microsoft Excel shortcut keys. Nah, sama
Sama seperti program Microsoft Office lainnya, pada Microsoft Excel pun apabila kita ingin supaya lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, pengetikan atau data pada perintah-perintah tertentu, akan lebih cepat kita menggunakan shortcut atau jalan pintas. Atau bagian yang biasanya bekerja lebih banyak menggunakan keyboard, jadi lebih gampang. Yang pertama itu ada CTRL plus A, yaitu untuk menyeleksi seluruh isi dari worksheet atau kita pilih semuanya. Jadi kalau misalnya kita mau ngeblok semuanya yang ada di Excel, kita tinggal pencet CTRL A. CTRL dulu, habis itu A. Habis itu jadinya langsung ke blok semuanya. Jadi lebih gampang, nggak perlu kita pilih pakai mouse satu-satu ditarik ke bawah. Langsung aja CTRL A. Yang kedua ada CTRL plus B. Itu artinya membuat bold atau misalnya kita buat ketikannya menjadi lebih tebal ya. Kalau bold itu. Jadi misalnya kita mau judulnya ini nih harusnya tebal nih kan buat laporan ya gitu. Terus kita blok aja itunya kalimatnya langsung CTRL B. Jadinya langsung bold. Kita nggak perlu lagi tuh ke menu yang di atas yang barbar itu. Selanjutnya ada CTRL plus U, yaitu untuk membuat garis ke bawah. Jadi biasanya kalau misalnya kita habis kalimat laporan laba rugi, misalnya kita pengen pakai garis bawahnya biar lebih rapi, langsung aja kita blok kalimatnya, kita pencet CTRL plus, nggak usah pakai plus ya, CTRL U gitu, jadinya langsung ada garisnya nanti di bawah kalimat itu. Yang selanjutnya ada CTRL plus P, yaitu untuk menampilkan kontak dialog print untuk memulai cetak. Biasanya kalau kita mau ngecetak di Word, di Publisher, di PowerPoint, atau di Excel juga semuanya pasti pakai CTRL plus P, jadi CTRL P. Jadi langsung kita bisa lihat nih, kita mau ngeprint bentuknya kayak gimana. Biasanya kan sebelum kita ngerjain tugas, kita udah milih ukuran kertasnya, terus sisi kanan sisi kirinya berapa gitu. Terus selanjutnya ada CTRL plus C, itu untuk copy. Jadi biasanya semua orang sih udah tahu ya. Kita CTRL, kita blok dulu yang mau kita copy, terus CTRL C gitu kita copy. Nanti habis itu selanjutnya kita CTRL V. Untuk apa tuh? Untuk paste. Jadi habis kita CTRL plus C untuk copy, kemudian kita CTRL plus V untuk paste. Biar nggak ribet kita pakai pencet kanan-kanan di mouse gitu, ribet, mendingan langsung aja pakai CTRL C sama CTRL V. Selanjutnya ada CTRL plus Z, itu untuk undo. Jadi misalnya kita udah ngapus nih, tapi kita pengen dia balik lagi, nggak sengaja ngapus, langsung aja pencet CTRL Z. CTRL Z, kenapa tuh? Biar langsung balik, tapi jangan lama-lama, takutnya dia ntar hilang beneran, udah nggak ketemu. Yang terakhir ada Shift plus Space untuk pilih seluruh baris. Sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Ini udah aku singkat banget, jadi aku harap kalian bisa ngerti apa yang aku jelasin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.